Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joka-Joka, senang rasanya bisa bertemu Anda di program Joka-Joka Pemilu 2024. Dalam beberapa menit ke depan, saya Ari Atmawan akan memandu Anda untuk berbincang-bincang terkait Pemilu 2024 dan persiapannya menuju Pemilu 2024. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan narasumber, dan untuk episode kali ini, saya akan berbincang dengan Kapolres Kabupaten NDK, yakni Bapak Dedi Suryadharma. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabar, Pak? Baik. Pak Kapolres, untuk Pak Kapolres di sini di Kabupaten NDK sudah berapa lama, Pak? Baik, saya di sini sudah kurang lebih 9 bulan. Sejak bulan Januari 2023. Sebelumnya di mana bertugasnya? Oke, saya sebelumnya tugas di Polda Sulsel sebagai Kasubit Paminal di Propam. Di Propam, Pak. Ya. Selama kurang lebih 10 bulan Pak Kapolres bertugas di Kabupaten NDK, bagaimana sih gambarannya menurut Pak Kapolres terkait NDK ini? Oke, baik, saya gambarkan sedikit ya tentang NDK. Saya tugas selama di NDK sekitar mungkin hampir 10 bulan. Kami lihat sangat kondusif di sini. Bahkan kalau kita lihat dari evaluasi triwulan dari Polda Sulsel, kita bicara Kamtibmas, NDK paling tertib. Dan tingkat kriminalitas yang paling rendah. Dari 25 Polres dan Polrestabes. Tapi meskipun demikian, mungkin Pak, di NDK ini kan cukup luas, ada 12 kecamatan di Kabupaten NDK. Tentu ada beberapa problem juga yang sering muncul di masyarakat. Kalau di NDK sendiri, yang sering muncul seperti apa, Pak? Gini, jadi kami sampaikan, di NDK adalah daerah mungkin yang cukup homogen ya, karena mungkin hanya bagian NDK aja yang mendominasi. Di sini yang selama saya tugas di NDK, yang paling sering muncul kejadian adalah kasus narkoba. Pertama itu. Kedua, kasus perkelahian antar kelompok. Jadi ada perkelahian antar pelajar, antar masyarakat, khususnya di daerah Malua dan Baraga. Yang beberapa hari lalu ada kejadian perkelahian antar anak SMP. Ya. Ketiga adalah kasus pencabulan. Yang sering kami tangani di Polres. Untuk Polres sendiri dalam kasus-kasus ini, dalam penanganannya, apakah lebih mudahkah dibandingkan dengan tempat Bapak bekerja sebelumnya atau bagaimana? Sini mudah, Pak. Mudah sekali karena warga sini memang mengedepankan kekeluargaan. Oke, jadi pertama kalau ada perkelahian, biasanya mereka langsung mengajukan perdamaian. Karena memang di sini warga mayoritas adalah masih ada baku saudara, ya. Masih famili, entah saudara sepupu dari mana, tapi ada hubungan kekerabatan. Jadi mereka lebih cenderung selesai dengan cara perdamaian, dengan cara ADR. Baik, Pak. Ini di 2024 mendatang, ini kan kita mau memasuki tahun-tahun pemilu lagi, Pak. Tentunya kondisinya akan berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ya. Biasanya agak lebih panas lah istilahnya. Kalau di Polres NDK sendiri, Pak, persiapannya menghadapi pemilu 2024 seperti apa? Baik, di sini kami juga tadi habis melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai dan juga ada rapat koordinasi lintas sektoral. Di sini kami sudah memapping beberapa potensi gangguan untuk menghadapi situasi pemilu nanti. Yang pasti kami dari kepolisian dan dari TNI dalam sisi keamanan kami sudah sepakat, sudah komitmen bahwa kami akan netral dalam mengawal pemilu tahun 2024 ini. Jadi kami akan upayakan semaksimal mungkin terwujudnya Kamtibmas di wilayah NDK. Demikian. Adakah wilayah-wilayah di Kabupaten NDK ini dari 12 kecamatan yang ada, adakah yang masuk dalam kategori rawan atau bagaimana, Pak? Jadi begini, rawannya adalah rawan yang dalam klasifikasi kuning ya, bukan merah. Rawannya adalah mungkin dari sisi geografis. Di sini kan memang gunung-gunung, Mas. Jadi kadang-kadang ancaman adalah wilayah yang mungkin kurang mendukung karena mungkin tempatnya medannya berat, sehingga mungkin nanti untuk kegiatan distribusi logistik dari KPU mungkin akan terhambat. Tapi kami sudah sepakat nanti kami akan carikan solusi terbaik ya
di mana nanti akan kami coba kawal sehingga nanti distribusi logistik dapat nyampai ke lokasi dengan aman dan selamat. Selebihnya Pak, biasanya di tahun-tahun pemilu yang sebelum-sebelumnya mungkin di Polres juga punya data soal kejadian-kejadian yang tidak terduga di hari-hari pemilihan di hari hanya. Kalau di Nrekan sendiri, menurut Pak Kapolres ini bagaimana kondisinya? Baik. Melihat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi saya membaca histori ya dari tahun 2019. Memang di sini tidak terlalu ada konflik yang berarti lah. Dalam mungkin kalau emang ada komplain suara itu wajar. Tapi dalam tanda kutip masih bisa kita amankan. Tidak sampai meluas sampai terjadinya mungkin seperti daerah lain di Jakarta. Iya. Kita lihat adanya benturan fisik antara aparat dengan pendemo kan. Kalau sini tidak ada. Jadi belum tidak ada dari histori sebelumnya belum ada. Sini bisa kita kondisikan. Pak, kalau di Polres Nrekan persiapannya berapa banyak personil yang akan diturunkan? Baik, di sini kami tempatkan ada 307 untuk pengamanan TPS pada hari pencoblosan nanti. Tapi untuk kegiatan rutinitas mungkin dari timeline dari awal penentuan calon sampai nanti akhir nanti kita akan siapkan sebanyak 268 personil anggota Polres di backup dengan dari Polda dan dari TNI. Jadi nanti tetap ada backupnya dari Polda dan TNI. Ada. Di Polres biasanya kan ini ada di seluruh Indonesia Pak. Ini ada program polisi RW yang di bawah naungan Kabaharkam ya. Di Nrekan sendiri bagaimana polisi RW ini? Apakah sudah berjalan maksimalkah? Terutama dalam mengawal pemilu ini, apakah sudah bisa berjalan maksimal atau seperti apa? Jadi polisi RW yang kami bentuk saat ini ada 91 orang yang kita tempatkan sebagai polisi RW yang kita sebar di seluruh wilayah Nrekan dari mulai Mewah sampai ke Curio. Ya, ada 91 orang. Ini tugasnya hampir mirip dengan Babin Kamtibmas, tapi dengan skup lebih kecil. Babin kan di desa atau kelurahan. Kalau ini dia lebih ke RW, langsung pada masyarakat. Iya, sama tugasnya adalah untuk memberikan problem solving pada masyarakat bila ada kendala-kendala di masyarakat. Tingkat RW itu yang dia ampuh sehingga tidak meluas. Jadi masyarakat bisa diberikan solusi, diberikan pemahaman, diberikan pendampingan bila ada terjadi konflik di masyarakat maupun hal-hal lain. Termasuk hal-hal pemilu? Termasuk juga. Kita akan coba berikan pada masyarakat bahwa kita mendukung pemilu dengan cara persuasif, dengan cara damai, tidak membuat kericuhan, tidak membuat perselisihan dengan pihak-pihak lain. Nah ini tadi disebut ada 100 lebih. 98 personil. 91 personil. Ini dalam satu orang personilnya Pak, ini membackup berapa wilayah? Karena gini Mas, karena kita masih kurang personil Mas, terus terang untuk mencukupi wilayah RW yang ada di Nrekan tidak mampu. Kita hanya handle mungkin tempat-tempat yang terjangkau anggota. Misalkan ada anggota yang domisilinya di daerah Nrekan, desa ini, kelurahan ini, RW ini. Jadi kita tempatkan dia di sana. Kamu pantau masyarakat, kamu bimbing masyarakat dikawal supaya tidak terjadi konflik maupun kalau ada masalah bisa kita selesaikan tingkat antara RW dengan anggota yang ditugaskan di sana, kemudian dengan perangkat desa. Jadi kita lebih cenderung untuk percepatan dalam penanganan kalau ada konflik di masyarakat. Pak, soal kembali membahas soal pemilu di Polres Nrekan sendiri, harapan-harapan Pak Kapolres terkait pemilu 2024 seperti apa? Harapan saya ada banyak terus terang. Harapan saya pasti yang pertama kami berharap semoga di Nrekan nantinya bisa kita wujudkan Kamtibmas, wujudkan sinergitas dengan berbagai pihak yang mengampu sebagai stakeholder dalam pemilu. Kita bisa sama-sama untuk membangun Kamtibmas di sini. Yang kedua, kami harapkan pada seluruh peserta kontestan dalam pemilu bisa menahan diri, bisa menggerakkan semua pendukungnya agar tidak menimbulkan kejadian konflik. Ya. Jadi bisa memberikan informasi pada anak buahnya bahwa menang kalah itu wajar.
Jangan sampai kita pengen menang tapi dengan cara-cara yang tidak wajar atau mungkin yang berlawanan dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga yang pasti kepada seluruh rekan-rekan penggiat medsos, ya, yang pasti itu yang paling rawan adalah hate speech maupun hoax. Dengan kita menekan satu tombol di handphone kita itu akan terkirim sampai seluruh dunia akan baca. Saya harapkan dari masing-masing penggiat medsos yang mungkin mempunyai calon-calon maupun fans dalam pesta demokrasi ini bisa memberikan informasi yang valid. Jangan sampai nanti berita baru setengah-setengah diedit pula oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi isu yang negatif. Akhirnya menimbulkan perpecahan, perselisihan, bahkan menimbulkan nanti adanya konflik sosial lebih besar. Gitu. Kalau di Hendrikan sendiri Pak, terkait pengguna media sosial ini seberapa besar pengaruhnya ke masyarakat? Sementara ini media sosial di Hendrikan belum terlalu terlihat ya untuk bagaimana perannya dalam pemilu atau mungkin memberikan hal-hal yang tidak sesuai. Namun kita belum tahu nanti kalau memang ada dari media-media lain, medsos lain ya, dari luar daerah. Karena ini pasti banyak kepentingan di sini. Ya. Ini NRK hanya sebagai suara aja untuk mendukung untuk berbagai hal, bukan cuma untuk pileg maupun pilpres, tapi juga bisa untuk mendukung sampai ke tingkat nasional. Jadi kan ini suara bisa dipakai untuk tingkat nasional. Jadi mungkin dari pemain-pemain penggiat medsos yang lain yang mungkin memotivasi di wilayah Hendrikan dimanfaatkan oleh mereka sehingga akan mempengaruhi warga sendiri sehingga timbul perpecahan dengan mungkin memberikan berita-berita yang tidak valid dan akhirnya menggiring opini sehingga timbul masyarakat yang berpikir kok begini, akhirnya timbullah kekacauan di Hendrikan. Tapi saya harapkan dan saya yakin kami dengan tim kami, ada tim cyber juga, cyber troop dan cyber army, kami arahkan untuk selalu mengawasi bagaimana situasi medsos, bagaimana berita-berita viral yang muncul di media, kita bisa akomodir, kita bisa antisipasi. Berarti sudah ada strategi yang disiapkan? Kami sudah membuat, dan juga dari pimpinan kami, dari Polda juga sudah mengarahkan tolong dibentuk tim cyber untuk mengantisipasi maraknya berita-berita viral yang mungkin tidak sesuai atau hoax. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Dan mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada closing statement untuk pemirsa. Oke. Bisa mungkin disampaikan Pak. Baik, di sini saya sebagai Kapolres Hendrikan, ya, kami akan berupaya menciptakan Kamtipmas di wilayah Hendrikan sehingga pemilu dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian saya pernah berpesan pada semua kontestan pemilu nantinya, apapun suara Anda, apapun warna baju Anda, tetap solid dengan sesamanya. Jangan sampai nanti beda suara, beda pandangan, akhirnya akan timbul perpecahan maupun konflik di masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya bisa berbincang dengan kami dari Kru TVRI dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Kapolres Kabupaten Hendrikan, dan tentunya harapan-harapan kita mengawal pemilu 2024 nanti semua bisa kondusif dan tentunya tidak ada perpecahan di antara kita dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya Aryat Mawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.